Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Weni akan mengajar kewirausahaan. Karena SMK di samping bisa melanjutkan untuk kuliah, juga bisa untuk bekerja, dia juga harus bisa mandiri menjadi seorang wirausaha. Makanya di sini di SMK ada materi produk kreatif kewirausahaan. Nantinya diharapkan setelah kalian lulus dari SMK sudah menjadi pengusaha, paling tidak wirausaha. Makanya mulai dari kelas 11 ini kalian mempelajari produk kreatif kewirausahaan harus dengan hati yang senang, ya. Karena ini merupakan bekal juga untuk kalian di masa yang akan datang. Kalian bisa berkarya, kalian bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Kalian tidak bingung lagi untuk mencari kerja, tetapi kalian harus bisa menciptakan lapangan kerja dengan keterampilan yang kalian miliki, dengan kompetensi keahlian yang kalian miliki, dengan berwirausaha yang handal. Diharapkan nantinya banyak lulusan dari SMK menjadi wirausaha yang mandiri. Bab 1, produk kreatif kewirausahaan adalah hakikat kewirausahaan dan wirausaha. Ini masuk ke KD 3.1. Di sini akan mempelajari mengenai pengertian dari kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan, usaha atau non-usaha secara mandiri. Jadi kegiatan di sini yang dilakukan oleh seseorang itu bisa suatu usaha untuk kegiatan usaha atau juga tidak menggunakan suatu usaha. Tetapi di sini dititik beratkan adalah dengan keberanian melakukan sesuatu. Ini adalah pengertian dari kewirausahaan. Ini kewirausahaan menurut para ahli, ini ada Kemendiknas 2010, yaitu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, ya. Jadi diciptakanlah sesuatu itu yang belum ada menjadi ada, atau inovasi dari kolaborasi antara yang sudah dulu kemudian dimodifikasi, diinovasi menjadi sesuatu yang baru dan lebih berguna lagi dan lebih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Ini juga karena bisa digunakan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Sekarang menurut Pekerti 1999, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Jadi seseorang kalau sudah mendirikan harus juga bisa mengelola dan akhirnya mengembangkan. Dari perkembangan inilah nanti diharapkan wirausahanya akan menjadi maju, akan berkembang, kemudian mungkin akan membuka cabang dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya mendirikan saja, tapi kalau hanya mendirikan tidak adanya pengelolaan itu juga tidak akan bisa. Jadi akan tumbang. Setelah pengelolaan bagus, harusnya tetap dikembangkan perusahaan itu sehingga akan menjadi suatu perusahaan yang besar.
Ini menurut Inpres nomor 4 tahun 1995, yaitu semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan efisien. Tentunya dengan adanya penerapan teknologi, kita akan lebih efisien dalam segi tenaga juga dengan waktu, sehingga produktivitas akan semakin maksimal. Sekarang wirausaha berarti orang yang berani mengambil resiko untuk membuka suatu usaha dalam berbagai kesempatan. Resiko di sini adalah resiko andai kata terjadi suatu kegagalan usaha, atau mungkin kita sering dengan istilah bangkrut. Jadi kalau memang sudah berani mengambil resiko, berarti apapun kenyataan yang dihadapi itu juga harus bisa kita tanggung, tidak patah semangat. Ini pengertian wirausaha menurut Alma 2000 adalah orang yang memiliki sumber daya atau reservoir, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi di sini ada peningkatan dari nilai. Sekarang menurut Mendiknas tahun 2010 adalah seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil memanfaatkan peluang dalam pengembangan usahanya. Jadi karena seseorang itu tidak mudah puas, makanya ia selalu mencari inovasi-inovasi yang baru, mencari produk-produk baru, mencari solusi-solusi baru untuk pengembangan usahanya. Di sini tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan kehidupannya. Tentunya dengan adanya pendapatan yang tinggi, penjualan yang tinggi, akhirnya ekonominya akan tinggi. Pendapatan tinggi, ekonomi tinggi, dan otomatis kehidupannya pun akan menjadi lebih baik dan meningkat. Sekarang menurut Impres nomor 4 tahun 1995, itu pejuang yang gagah, kekar, pemberani, dan pantas jadi teladan dalam segala urusan. Disinilah seorang wirausaha juga harus menjadi teladan. Makanya nanti kalian juga harus sudah mulai menerapkan sikap apa yang selalu positif. Kalian berusaha, kalian bersaing, tapi dengan cara yang sehat. Karena di sini ditekankan adalah jadi keteladanan. Tugas yang pertama di sini adalah dari materi yang singkat ini kalian juga harus bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya. Apakah kalian mau jadi wirausaha? Ya. Yang nomor 2, berikan alasannya bila kalian ingin menjadi wirausaha. Dan berikan alasannya kalau kalian tidak ingin menjadi wirausaha. Berarti ada 2 pilihan. Kalian bisa memilih menjadi wirausaha atau tidak dengan alasannya. Jadi di sini tidak boleh diskusi. Kalian ini dari hati nurani kalian sendiri. Oke? Ini adalah contoh penataan makanan prasmanan. Biasanya yang melakukan ini adalah dilakukan untuk usaha catering. Kalian Ibu contohkan penataannya seperti ini, lebih elegan, makanan yang ditata rapi dan menarik. Jadi ini adalah gambaran untuk penataan makanan pada saat prasmanan di catering. Contoh slide ini adalah tempat penjualan makanan frozen food. Karena sedang maraknya pandemi ini, COVID-19, orang itu tidak boleh terlalu banyak keluar rumah. Harus berada di rumah, harus bekerja dari rumah, sehingga bahan makanan pun diharapkan juga yang bisa tahan lama. Ini adalah frozen food ini sekarang sedang tren pada masa pandemi ini untuk menjadi suatu usaha. Bisa kalian mencobanya frozen food mulai dari frozen
mungkin sayuran, buah-buahan, untuk lauknya bisa nabati atau hewani, juga mungkin snack atau minuman. Jadi kalian bisa berkarya untuk membuat frozen food untuk dijual. Mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Contoh penataan makanan ini adalah di rumah makan Padang. Kalian bisa melihat suatu cirinya apa? Iya, ini penampilannya khas sekali karena di rumah makan Padang itu biasanya menggunakan bumbu dari cabai merah sehingga makanannya, masakannya berwarna merah dan cenderung berasa pedas. Contoh slide ini adalah warung sederhana. Dari warung sederhana ini diharapkan untuk berkembang. Ini adalah sebagai usaha pemula, bisa kalian inspirasi. Tetapi walaupun sederhana, tetap kelihatan bersih sehingga orang yang makan itu menjadi senang. Pelanggan pun akan datang. Ini adalah contoh penataan meja makan di restoran. Kelihatan elegan, kelihatan bagus, menunya juga kelihatan mewah, ya. Mudah-mudahan suatu saat kalian ada yang menjadi wirausaha di bidang restoran. Ibu doakan itu ya. Semangat! Ini adalah contoh makanan frozen food. Kenapa ibu sering menampilkan frozen food? Karena saat ini, saat pandemi ini, frozen food sedang tren. Jadi diharapkan ibu kalian mempunyai ide-ide untuk mengolah atau juga nantinya untuk mencoba menjual frozen food. Slide di samping adalah contoh makanan dalam kemasan, ya. Jadi kelihatan elegan. Jadi kalian harusnya sebagai orang wirausaha, di samping kita mengolah makanan enak, tetapi penampilannya pun harus bagus, penataannya harus bagus. Di sini kelihatan bersih, di sini juga lebih menarik lagi karena pemporsian juga penataan dari kelengkapan makanannya tertata rapi. Oke, kalian harus semangat ya. Contoh ini adalah makanan frozen food lagi. Ini dikemas seperti ini. Jadi kalian juga harus mulai mengamati yang sedang tren itu apa sehingga bisa menjadi suatu peluang usaha. Kalau yang ini adalah makanan frozen food yang dari udah kemasan dari pabrik ya, tapi tidak mengapa karena ini adalah suatu acuan biar kalian mempunyai imajinasi bahwa frozen food itu bermacam-macam sehingga kalian menjadi lebih kreatif lagi. Ini adalah contoh menu makanan untuk usaha boga. Jadi karena menunya seperti ini bisa dipajang di dinding mungkin tempat usaha. Ini bisa juga dijadikan suatu alat promosi sehingga orang akan tahu menunya apa saja toh di usaha itu dengan harga yang bagaimana karena sudah tertera, ya. Jadi orang lebih tertarik lagi karena sudah tahu budgetnya, uangnya itu punya uang berapa, bisa tidak aku makan di situ dengan menu-menu yang enak seperti itu. Ketika udah tahu dengan harga seperti ini, otomatis orang akan tertarik. Ini adalah contoh penjualan makanan tradisional, ya. Makanan tradisional ini tetap eksis juga karena apa? Masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri dan selalu dibunuh oleh kuliner-kuliner. Jadi orang masih senang dengan makanan tradisional. Jadi masih juga ini punya peluang yang tinggi untuk kita jadikan suatu usaha. Tetapi inovasi harus kalian kedepankan, mulai dari
penataan makanannya atau mungkin penyajiannya makanannya yang lebih menarik, juga promosi. Sekian dari Ibu, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi dengan materi kewirausahaan yang produk kreatif kewirausahaan yang lebih dalam lagi, karena ini adalah sebagai pemula ya, materi awal, sehingga nanti banyak sekali materi-materi yang akan Ibu sajikan untuk kalian. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.